Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari fitur dari aplikasi WPS Office. Jadi, kita akan belajar fungsi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, kita buka terlebih dahulu aplikasi WPS Office. Nah, setelah aplikasi WPS Office, kita bisa membuka file yang sudah kita buat sebelumnya, yang kita beri nama file freeze panel. Oke, kita buka filenya. Oke, jadi ini tampilan dari file yang telah kita buat. Jadi pada tugas sebelumnya, kita sudah membuat contoh daftar nilai dan melakukan pembekuan panel pada bagian atasnya ya, atau dari baris 1. Oke, jadi kita akan melakukan fungsi aritmatika dasar. Kita mulai dari penjumlahan. Jadi yang pertama, kita akan menjumlahkan nilai UTS dan UAS. Jadi akan kita lakukan terhadap nilainya Ayu. Jadi kita tulis terlebih dahulu di atas ya. Oke, kita bisa beri judul untuk kolomnya yaitu atau selnya. Kita beri judul hasil. Jadi caranya kita klik selnya, kemudian klik edit. Kita tulis hasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan pada nilai UTS dan UAS Ayu. Jadi kita klik yang sejajar dengan Ayu, kita klik. Kemudian kita ketik sama dengan. Jadi kita akan menjumlahkan nilai UTS Ayu sebesar 70 dengan nilai UAS Ayu yang sebesar 70. Jadi kita bisa ketik terlebih dahulu sama dengan pada selnya, kemudian kita pilih sel UTS yang bernilai 70, nilai UTS-nya. Atau kita menggunakan fungsi dari tombol tambah. Nah, kita tambah dengan nilai UAS Ayu sebesar 70. Kita klik nilainya, sel nilainya. Oke, setelah itu kita bisa klik enter. Oke, jadi hasilnya adalah 140. Oke, supaya kita tahu hasil dari 140 itu apa, kita bisa berikan tanda di sel sebelahnya bahwa itu adalah penjumlahan. Kita bisa tuliskan di sampingnya penjumlahan. Oke, setelah itu kita lanjut untuk nilai indra. Jadi, fungsi aritmatika yang akan kita lakukan pada nilai indra itu adalah pengurangan. Jadi, yang pertama kita lakukan itu mengklik sel yang sejajar dengan indra. Oke, kemudian kita ketik sama dengan. Kemudian klik nilai UTS indra sebesar 80, klik sel nilainya. Oke, setelah itu kita menggunakan fungsi kurang. Oke, selanjutnya kita klik nilai UAS indra sebesar 75, klik pada sel nilainya. Oke, setelah itu kita mengetik enter. Oke, jadi hasilnya adalah 5 untuk pengurangan di nilai indra. Jadi kita berikan tanda di samping selnya itu pengurangan. Oke, selanjutnya untuk nilai muhlis akan kita lakukan fungsi aritmatika perkalian. Jadi yang pertama kita klik sel yang sejajar dengan muhlis. Nah, setelah itu kita klik terlebih dahulu sama dengan, kemudian mengklik nilai UTS muhlis sebesar 40. Nah, setelah itu kita akan menggunakan fungsi perkalian, yang mana menggunakan tanda bintang. Nah, setelah itu kita klik kembali nilai UAS dari muhlis sebesar 50. Kita klik pada sel nilainya. Nah, setelah itu kita bisa mengetik enter, mengklik enter. Oke, jadi hasilnya adalah 2000. Kemudian kita berikan tanda di samping selnya bahwa itu adalah perkalian. Oke, selanjutnya kita akan melakukan fungsi aritmatika pada nilai nur. Jadi kita klik pertama-tama sel yang sejajar dengan nilai nur. Nah, setelah itu kita ketik sama dengan terlebih dahulu. Kemudian mengklik nilai UTS dari nur, yaitu sebesar 80. Kita klik pada sel nilainya. Nah, setelah itu kita akan melakukan fungsi pembagian. Jadi kita klik tanda miring, karena ini merupakan fungsi dari pembagian, garis miringnya. Nah, setelah itu kita bisa mengklik sel nilai dari UAS nur sebesar 80. Oke. Kemudian kita klik enter. Oke, jadi hasilnya adalah 1. Kita bisa berikan nama di samping selnya yaitu pembagian. Oke, supaya lebih rapi kita bisa mengatur lebar dari hasilnya. Jadi yang pertama kita lakukan memblok kolom. Misalkan kolom hasil ini dia berada di kolom E, kita bisa klik E, kemudian menggeser E ke kiri. Oke, seperti ini. Dan untuk isiannya kita bisa posisikan ke tengah dengan mengklik alat yang ada di keyboard. Ini.
Kemudian kita geser ke atas, kemudian pilih ratakan teks yang untuk spasi tengah, yaitu yang ini. Oke, selanjutnya kita rapikan untuk kolom F. Jadi kita klik kolom F, kemudian kita geser ke kanan, sesuai dengan lebar dari kata-kata aritmatikanya. Kita bisa beri judul untuk selnya, yaitu aritmatika atau fungsi saja. Oke, jadi kita bisa berikan judul sebagai fungsi. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa berikan garis supaya lebih rapi. Jadi kita blok semua sel yang termasuk hasil dan fungsi, atau sel yang belum ada garisnya. Kemudian kita klik alat, kemudian kita pilih fitur batas yang memberikan garis pada seluruh sel yang ada di tengah ini. Kita klik. Oke, sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti ini caranya. Nah, sebelumnya kita klik tombol simpan supaya hasil pekerjaan kita dapat tersimpan. Jadi kita klik simpan. Oke, sekarang sudah berhasil disimpan, kita klik selesai.